Julian kalau dia pas banget ya, dia lebih cepat snowball. Dapat goldnya itu bukan dari jungle, farming hero. Yap. Dan targeting ini masih belum kelihatan siapa yang bisa dimakan secara instan nantinya. Karena kalau ngeliat Hylos dia tebel, Julian Valentina dia punya dash ability om. Yap, dan hitbox dari Fracture kan lumayan kecil. Yap. Jadi masih bakal bisa dihindari juga. Now Ruby masih ada edit sebenarnya. Dan sekarang ingat early game ya. Berarti dari tim Oh ini mau Ruby Diva kan? mereka akan bermain dengan early game, mereka ingin bermain dengan kasar, mereka ingin bermain dengan seradak seruduk. Dan just in case kondisinya last picknya mereka bisa ke arah roamer damage seperti yang Momo bilang. Ini Sosujin harus berhati-hati dan dia harus siapin sih untuk akan hal tersebut. Atau mau coba main Hanabi Lolita? Waduh, Bisa loh nih. Hanabi Loli tim Halo ya? Tim Halo. Tim Halo ini seru sih sebenarnya buat Hanabi Lolita ya. Ya. Tapi gak serunya kalau kalah di early. Karena salah satu prasyarat bisa menangin tuh Ya. Hanabi. Ya jungle-nya at least menang dulu. Iya, dan kemarin juga sempat kelihatan, nah dipisahin. Dipisahin. Lolitanya ditutup sekarang nih, setidaknya ya menutup kemungkinan itu terjadi. Iya, dan bahkan kemungkinan seperti ini, possibility ke arah Nathan juga muncul masalahnya. Iya. Ke possibility ke arah Tadi- Nathan ini muncul sekali. Tadi kan sempat Hanabi di ban sendiri sama Geek ya. Ya, Berarti nggak nutup kemungkinan juga ini bisa jadi salah satu pocket picknya Skylar. Bisa. Bisa. Terus apa lagi nih? Roamer yang belum kelihatan ya. Yap, di terakhir gak sih? Betul. Bisa Ambil- disimpan ya, bisa dikip ya. kalau gue Gold lane terakhir sih, gue setuju terakhir sih. Yap, gold lane apa yang akan dibawakan? Karena Moskov juga kebuka sekarang, Dan ada Moskow saya pegangan banget nih. Masako ya. Buat Masako. Atau Harit sekalian. Haritnya Harit di band, sorry. di ban. Atau Kari lagi. Atau mau Range-nya Cloud. pendek gak sih? Trauma gak sih tadi? Range Yep. pendek. Dan Moskov ternyata ya. Moskov tadi ya. Power pick ya. Power pick buat Masako diamankan sekarang Moskov. Yap, dan apa yang akan diamankan oleh Skylar dan juga mungkin ini bakal ada di tangan antara Idok atau Dairen ya. Tapi Bruno lagi juga masih bagus banget loh. Bruno lagi ya, itu sebenarnya Oh Cloud. aku agak cukup menakutkan kalau Bruno lagi, masalahnya dia punya jarak yang rendah untuk bisa menghindari seorang Nolan. Tapi lihat di sini, Minsitar. dengan adanya Minsitar, Veldora masuk, dipastikan nggak bisa keluar lagi bersama dengan adanya Nolan dari Vincent. Nah kalau case kayak gini, Minsitarnya yang XP atau di Rom nih? Gua roamer. Kalau aku roamer. Kalau roamer. aku ya. Aku roamer. Aku suka roamer. Bisa dadakan juga nih. Jadi ini lebih memancing buat Vincentnya, hati-hati banget. Lewat rumput yang tidak dicek sama sekali. Bisa tiba-tiba ada King's Call. Ada 4 anak-anakan Minsitar ya. Tapi wah ini makin eksplorasinya luas lagi. Kemarin Betul. kita udah ngeliat Hanabi, terus udah ngeliat Gatot Kaca, dan sekarang Terizla. Minsitar muncul. Yang akan berhadapan dengan ada Terizla, Rom harusnya di tangan dari Baloiski. Aku agak sedikit bertanya gini loh, kalau Rom Terisla dari Baloiski ini, gimana cara mereka ngikat ke arah Skylar? Gimana cara mereka ngebuat Skylar ini dengan purify-nya itu terhentikan? Ya, ini Kenapa kayaknya dia nggak main surprise? Kenapa dia nggak main kaja? Skylar jelas ini bakal bebas banget. BMI-nya dia bakal bisa kemana-mana. Dia punya Nolan loh. Dia punya early game pressure bikin Skylar-nya miskin dari awal. Aku nggak tahu apakah 2-0 atau enggak, tapi kalau 2-0 berarti betul Punggawa Raja terbaru berhasil melunturkan Kryptonite-nya. Dan ini dia penentuan, mampukah King Farm membawa ke game yang ketiga atau bahkan RRQ menemukan jawaban atas King Slayer MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Wow, satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan karena ini adalah match point untuk hierarki Hoshi. Yap. Lepas kutukan atau kembali menjadi ancaman karena munculnya juga unique pick yang sekarang dimunculkan dan Minsitarnya ternyata di tangan Dairen. Nah, oke, Minsitar EXP. Ya. Di tangan Dairen ya. Tapi aku suka sih, maksudnya ya ini yang aku mention tadi ya, bahwa satu tim ini wajib untuk punya ya at least minim lah 2 atau 1 cheese pick ya kan seperti ini. Jadi gak bakal bisa ditebak juga ini bakal menuju kemana nanti buat gameplaynya mereka. Waduh, Veldora sih bener-bener akan coba disiksa sih kali ini. Disiksanya ya bukan di laning doang, tapi disiksa di tim fight besar loh. Dicucuk-cucuk. Dicucuk-cucuk. Tapi wah, 4 Tenacity yang dibawa oleh hierarki Hoshi om. Yap, bermain sustain nantinya ya. Ini jelasnya untuk bisa menahan juga damage yang diberikan Eternal Guard buat di early game. Apalagi kan Eternal Guard di combo dengan penalty zone tuh nanti. Ini bakal lumayan berbahaya juga. Dan dua emblem tank yang dipakai sekarang buat Arkehoshia, Hylos, dan juga Minsitar. Jadi ya Dairen akan bermain sedikit lebih pasif dulu di bagian belakang. Agak sedikit lebih hati-hati pasti, tapi Idok
Tapi lihat di depan sana, para pasukan dari tim Geek Farm, mereka coba di-invite jungle sedikit demi sedikit. Walaupun ada Susu di sana, tapi NH terlalu sakit untuk seorang Palisky. Sekalipun dia adalah sosok seorang Tirisla, tapi NH itu udah nggak bisa dipungkiri, Ulda juga mau. Dan ternyata ini dia, ada R7. Kalau kata viewersnya ada Abang Chip. Abang Cip, Abang Cip, R7. Lihat kali ini R7 kita dalam 3 season terakhir. Apakah menurut R7, RRQ mampu menghilangkan Kryptonite atas Geek Farm? Coba. Jawabnya nanti ya. Coba jawab. Jawab kalau komentar. Kaget. Tapi ya kalian juga bisa kunjungi channel official Restreamer MPL ID. Mewing dulu boleh. Gak ada itu. Mewingnya apaan itu, wey? Hei, gak ada mewingnya. Mewing. Kayak Om Wawa juga mewingnya. Sama Pak itu mah. Iya, oke. Tapi ya, Turtle udah muncul, bakal dipegang dulu nih Rinsnya. Oke, tapi ternyata Aboy bakal coba di-fake. Di arah belakang, kondisi menuju ke arah Gaud. Seorang Rins bukan sebuah jawaban. Karena Rins masih bisa selamat, tapi nampaknya Palisky zoning out yang terlalu baik dan maksimal. Flicker for defensive, tapi out of nowhere mereka memaksa kembali untuk mendapatkan satu orang Palisky dapat squad. Memang di tangan, tapi lihat. Sosok King's Calling yang membuat Veldora terperangkap di depan sana. Dan bahkan membuat para pasukan dari tim Geek Farm melakukan zoning out. Satu poin kill berhasil didapatkan. Dan Veldora one last hit gagal untuk menjadi sebuah penentu. Karena sosok dari Aboy menutup jalur masuk dari salah satu Suji. Oh ini fightnya panjang banget sebenarnya. Tapi di arah top lane Blazing Duet sepertinya hanya untuk clear aja. Tapi balik lagi. Lihat dari adanya Veldora ini super strong Om. Yap, nge-buying time ya. Cukup panjang dan juga cukup lama dan pada akhirnya untuk Turtle yang pertama bisa diambil untuk Geek Fam juga. Ya. Tapi kita tahu adanya potensi untuk bisa menangin teamfight dengan long teamfight seperti itu adalah waktu King's Call-nya dibuka. Jangan sampai Veldora ini bisa keluar. Tapi tadi kan keluar dia. Keluar dia. Karena musuhnya, karena teman-temannya dari RRQ sekarat semua, dia harus mundur. Yep. Sedangkan di sana, mereka masih membutuhkan Skylar untuk bisa nge-zoning belakang, nge-deliver damage lewat belakang. Tapi karena nggak ada Skylar, mau nggak mau mereka harus mundur. Yap. Dan kekuatan dari Nolan ini akan kita lihat ya. Farming pattern versus bagaimana bisa farming hero. Yep. Yang dimainkan Julian tadi. Tapi kalau ngeliat dari potensi late game-nya juga nih, bagaimana Skylar dengan Cloud-nya, dia cukup pede Om dengan sprint yang dibawa. Iya. Dia pede nggak ada stopper berarti untuk dirinya. Ya tapi harus hati-hati juga karena Cloud ketemu dengan Moskov di late game ya Spirit of Mystery nih. Itu yang lumayan nyeri nanti. Itu yang aku pertanyakan, Skylar berani banget ya. Aku tahu dia pemain Cloud yang sangat-sangat jago, sangat-sangat kuat. Tapi dengan ada sprint kali ini, apakah benar-benar mampu? Dan lihat, steal terhadap gold buff. Pas banget ya. Masih dapatkan nama Skylar Kayak, dengan Art of Thievery-nya. Iya bener, Art of Thievery, bener seni mencuri. Seni mencuri. Hehehe. Not bad. Not bad. Dan bakal lihat King's Call telah dibuka. Di belakang Veldora. Masih bisa bertahan di belakang sana dan tidak ada King's Call. Rinsya masih menjadi bola-bulanan warga dari Geek Farm. Satu target utama yang tidak ada henti-hentinya, yaitu Rinsya. Targetingnya mau coba untuk geng ke bawah, tapi ternyata belum berhasil. Betul. Mid lane yang hilang akhirnya membuat dari upaya dari Arkehoshi ini cukup gagal. Ya karena mensitar kan, base damage-nya dia juga kecil untuk di early-nya. Dan lihat Jadi, ada penalty zone di depan sana. Ingat, nggak boleh sembarangan. Dan mereka harus hitung detik menuju ke arah Turtle. Kalau Vincent terlalu greedy, memaksa mendapatkan semua jungle dan juga kill terhadap Skylar. Tapi mereka kehilangan Turtle, itu bahaya juga. Harus ada kalkulasi yang matang. Oke. Yep. Dan masih bisa farming untuk Vincent ya sekarang. Belum ada target yang lebih lagi, tapi bagaimana dari Geek Farm sudah mulai untuk bisa melakukan setup nih di Turtle yang kedua. Udah bakal dipegangin nih sih, di Dairon-nya juga berhadapan dengan Veldora. Oke, Veldora langsung mundur ke arah belakang. Veldora tidak mau terlalu terburu-buru untuk membuka badan karena dia tahu kali ini Dairon sudah berada di posisi level yang ke-7. Thunderbolt sudah di tangan dirinya yang bisa ngebuat Veldora itu bisa tumbang dengan sangat cepat. Oke, masih coba untuk ditarik ulur dulu. Tapi Rins King's Call-nya dapetin Vincent! Dairon! Dan bahkan di depan sana lihat Veldora terperangkap tapi King's Call-nya sudah selesai. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka mencoba melakukan following up. Enhance Sword telah dikeluarkan. Penalty zone. Mereka harus Susu Jin. Mereka mau menukar dengan jungle tapi Susu Jin gagal untuk selamat. Masih cukup adil. Rinsya is coming. Spear of Distraction-nya gagal mendapatkan siapa. Mudah bawa Lassie dari serang Aboy. Aboy kali ini harus tumbang sabetan terakhir dari Dairon. Menyelamatkan poin kill atas seorang Aboy. Oh, Flicker, Dairon masih dicoba untuk dikejar. Tangkap lagi? Oh enggak kena. Spear of Glory yang tidak kena. Tapi juga dengan ada Spear of Destruction tadi yang membuat dari Masako nggak bisa join fight-nya Om. Ya karena memang masih belum kena ya. Yep. Itu kalau kena bahaya banget sih. Itu bisa 5 versus 4 tadi di fight-nya. Yap.
Dan ternyata, weh, buset. Akhirnya. Itu bukan 3-15-6. 3-1. 3-1-5-6. Akhirnya Jonathan Liandi setelah sekian lama masuk ke MPL ID Extremer. Selamat datang Jonathan Liandi. Gusion 3-1-5-6. Gue bantuin tuh, Jo. Iya. Gusion itu bukan feeder carry ya. Nah, Harus lagi stay tenang. cool. Oh enggak. Mode ngambek gamut. Mode ngambek. Jonathan Gamut namanya. Tapi lihat dong, main ketawa dia. Elah. Tapi nampaknya kita akan lihat balik lagi ke dalam in-game dan Emperor kali ini. Mantan BAI Fosa, kan BA pakai ya? baju RRQ sekarang. Gak apa-apa, Gusion 3-1 kok, ingat. Tapi ya, balik lagi kali ini dari Geek Fam, mereka cukup unggul. Dan upaya dari Dairen untuk bisa dapetin poin-poin pick off dengan Spear of Glory-nya masih belum kelihatan optimal nih Om. Iya, karena ya balik lagi ini belum punya damage ya. Buat si Minsitar, apalagi dengan emblem tank yang dibawakan juga. Lihat mereka memaksa Veldora kembali. Masih menjadi sebuah jawaban, tapi lihat Tyrant. Sekeras full out, bahkan coba dipaksa. Dan King's Call-nya telah keluar, tanpa ada impact sama sekali. Skylar memilih untuk mundur terlebih dahulu. King's Call-nya masih belum bisa menahan damage yang banyak di depan sana. Tapi nampaknya para pasukan dari tim RRQ, mereka akan kehilangan satu buah turret. Dengan adanya Cross Pathway dibuka, menunjukkan seorang Paloyski. Dan lihat Paloyski berikan for defense, Suzuki juga bunuh karena belakang, Kuat ada banget. damage. Yep. Terlalu kuat Paloyski untuk bisa di take down. Wah itu di target abis sih, tapi kuat banget ternyata Terizla nih. Tebal ya, Iron Skin yang dipegang dengan Terizla juga. Dan Nolan-nya farming terus-terusan. Dia bisa tadi, waktu ada team fight, dia ingin membuat lebih banyak XP dan juga gold. Yap. Tidak lepas juga dengan adanya Eternal Guard dari Aboy yang ternyata ini adalah hero tertinggi rate kedua sejak debutnya dengan 18 kali pick dengan 66% win rate ya, dan itu adalah game fake by GoPay yang bisa kita sampaikan juga. Terlihat Eternal Guard ini juga dia bisa maksimalin banget nih timingnya. Yap, dan follow up-nya dia kan Yap. tadi. Bagaimana yang kena tadi dengan Dark Wave-nya, langsung di follow up juga dengan Deadly Grasp yang bisa diberikan Vexana. Karena banyak hero yang tebal, tapi lihat di sini Aboy item ketiganya cukup unik kok Mama. Aboy. Oke, ada Wishing Lantern. Ini buat Aboy ya. Karena mungkin berhadapan dengan hero tebal juga semacam Hylos. Jadi butuh untuk Wishing Lantern membakar lah sedikit full HP yang diberikan Hylos juga. Atau bahkan untuk mencita dengan defense item. Yap. Dan sekarang masih menunggu ke arah Lord yang masih ditarik ulur. Dan RRQ Hoshi mereka dalam keadaan yang cukup tertinggal. Tapi Skylar-nya masih belum join juga. Skylar masih coba untuk sibuk farming. Apakah ini RRQ masih coba untuk nge-delay ini, nge-buying ini menuju ke arah late game? Yap. Oke, Mereka bisa nge-buying time. Karena ada cloud buat late game. Tapi buying ke arah late game, mereka jangan lupakan juga ini teman-temannya tersiksa banget sih. Boleh buying ke arah late game, tapi mereka juga harus pikirkan gimana caranya bawa game ini ke late game. Bukan hanya nunggu ke arah late game, tapi gimana bawa ke late game. Team fight-nya dimenangkan atau still ke arah Lord. Tapi nampaknya kalau ngomongin ke arah Geek Farm yang terlalu berani memaksa ke arah seorang Idok. Damage-nya terlalu besar, tenaga dikeluarkan. Idok yang tumbang di belakang sana. Langsung ada Skylar, sedikit demi sedikit Pokemon juga seorang Paloyski. Gak ada lagi jalan dan bahkan satu buah point kill. Dan berhasil dan Pro Skylar berhenti. Dengan satu buah point kill dan seorang Masako. Skylar, no win of nature, no purify. Dia nggak bisa bermain dengan maksimal kali ini. Dia harus pelan-pelan. Dia harus menunjukkan late game dan Lord di tangan dari tim Geek Farm. Dan itu dia, dengan adanya satu Blazing Duet dan juga Spear of Destruction yang masuk tanpa adanya self defense yang bisa dimiliki oleh Skylar tercancel dan akhirnya pun dirinya harus tumbang. Membuat keuntungan besar kali ini bisa diamankan oleh Geek Fam. Karena Lord mereka dapatkan dan poin kill mereka kumpulkan. Yap, dan semakin lama sebenarnya untuk gamenya berjalan juga, ini cukup menguntungkan bagi Geek Farm. Ya, Mereka punya Moskov loh, jangan lupa kan. Dan Moskovnya sudah mulai join nih buat tim fight-nya, jadi sudah lumayan cukup berasa untuk damage yang diberikan dengan Geek Farm. Apalagi dengan badan-badannya di Veldora, ada Baloski aja dengan konsep yang sama. Tapi dengan damage yang bakal bisa keluar juga, damage output yang jauh lebih besar dibandingkan game sebelumnya. Yap. Dan bagaimana winning condition yang harus dimainkan sama RRQ Hosho? Ya, bawa late game juga sih, ajak buat main split push ya. Sabar ya. Ya, main sabar aja, coba bawa buat ke late game-nya. Ada Cloud yang memang bisa dimaksimalkan harus. Tapi Julian-nya ini yang memang kalau bisa dapetin kesempatan ya buat instant pick off, ini wajib banget. tapi Julian kalau mau main instant pick off dia nge-flank sih Om. Backline dari tim Geek Farm ini banyak yang bisa dia makan. Dibandingkan dia harus main front to back itu berat banget. Karena Skylar kondisinya kali ini tertinggal hampir 1.500, dia di 1.300 gol. Jadi jauh banget item yang tertinggal dari seorang Skylar gitu Iya. loh. Dan juga Veldoranya dia ada satu Winter Crown ya. Jadi dia bisa nge-buying time di depan. Oh, Balo juga Winter Crown. Oke, Winter Crown buying time yang akan coba dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ. Tapi nampaknya di depan sana
tim Geek Farm. Mereka masih belum bisa menerobos ke arah base turret. Sekalipun Vincent ingat, nggak boleh keulang kembali Vincent. Dia benar-benar fokus mendapatin satu flanking dan akhirnya terkena King's Call. Wah, kelar. Yep. Dalam keadaan under kayak gini juga priority farming untuk RRQ Hoshi mereka cukup bingung ya kayaknya. Mau Iya. kasih ke Skylar? Kayaknya Atau ke harus Sujin? Skylar sih. Yang paling tepat ya, karena untuk sementara waktu Sutsujin di awal ya dia udah dapetin itemnya tadi. Kayak power strike-nya oke lah, levelnya sudah lumayan ya, hampir setara dengan pemain-pemain Geek Farm. Yo, Bidadari Retribution tidak segan-segan untuk membuat adanya purple buff bisa diamankan oleh Vincent juga. Untuk kali ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Penalti zone dari seorang Paloski telah dibuka begitu saja. Fokus menuju ke arah team fight. Tapi nampaknya berpasukan dari tim Geek Farm. Mereka coba untuk melakukan fight time. Damage terlalu besar. Defensive move dari seorang Paloski membuat sosok dari RRQ kayaknya harus agak cukup disengage juga. Dia nggak boleh terburu-buru. Kalau dia terburu-buru lihat di arah top lane itu gerobak udah banyak banget bisa menghantam best turret mereka. Yes, dan juga tadi ada Spear of Glory yang connect dari Dairon, tapi nggak langsung di-commit dengan adanya satu buah King's Call nih Om. Iya, kayak memang lumayan berat lah kapan untuk bisa dibuka King's Call. Karena King's Call bukan skill yang bisa di-spam terus-terusan. Yep. Ultimate yang dipegang, jadi harus penuh dengan pertimbangan juga. Kapan Iya. untuk dipakai, karena kalau dipakai ya at least dapat 1 atau 2 lah. Kalau nggak dapetin poin itu kayak rugi juga sih buat buka King's Call atau nggak dapet objektif gitu. Kalau mau gambling dan berani ya Om ya. Kalau mau gambling dan berani, Julian ya makan Moskov. Wah itu berat Kalau sih. mau gambling dan berani. Lumayan berat, tapi Iya. ya bisa lah dilakukan. Atau Pakai hindsight ya. kalau enggak ya mereka harus nunggu di dalam rumput juga, maksimalin aja. Ini ada Dairon, ada King's Call, tunggu di rumput, buka dengan King's Call-nya kalau memang Vincent lagi melintas. Iya. Dan sekarang dari Geek Farm juga turretnya masih belum ada yang hancur sama sekali loh. Mereka jaga semuanya dengan cukup baik. Apalagi bicara tentang laning jauh juga ini dikontrol dengan cukup bagus dengan adanya Masako. Iya. Ini Masakonya udah jelas bakal main lane jauh terus ya. Ya. Jadi dia bakal join teamfight dengan Spare of Distraction. Oke, Paloski, dia tahu nggak ada flicker lagi. Tapi nampaknya dengan energi di depan sana, Dairon sekarang tuh mau dan langsung membuka vision begitu saja. Perpasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka kehilangan Nidong, mereka nggak ada badan King's Call. 16 red from Skylar. Harus mundur ke arah belakang, dia bisa terus sakit dan tanpa adanya Purify Skylar. Sprint for defensive, mereka kehilangan 3 pemainnya. Tidak ada jawaban untuk bisa menghentikan permainan dari seorang Paloski dan kawan-kawan. King's Call masih belum efektif. Yap, dan terlalu kuat ya dari Geek Farm-nya ini untuk makan semua damage yang disumbangin sama RRQ Hoshi. Iya. Ini belum ada damage sebenarnya. Kalau kita bicara, EXP-nya nggak menyumbangkan damage sama sekali. Beda dengan Popheus kan yang bisa mencicil juga dengan Infernal Pursuit tadi. Dan bahkan penalty zone yang bakal langsung di-spam. Ini kelihatan banget. Kalau memang nanti ada Sutsujin yang lepas kelihatan langsung di penalty zone. Yap. Langsung dipaksakan untuk menggunakan semua source skill-nya dia. Ya itulah kenapa aku lebih memilih dibandingkan dia yang ngebuka dan dia akan di-engage. Aku lebih suka kalau dia nge-engage terlebih dahulu. Dia nge-camping, dia cari di mana berdua atau sendiri tapi pastikan Moskov yang dia makan. So ya, tapi sekarang Moskov juga udah jadi full item sih. Full, dia kaya Full item. kaya raya dia dari tadi nih si Masako. Wait. Memang mengerikan tapi lihat penalti shot dibuka seorang Paloski. Mundur ke arah belakang team fight dengan Eternal Guard membuka dan mega kill dapat kemudian Sabdara Blast dan From Skylar. Masih bisa terhentikan dengan adanya Wind of Nature. Masako free hit. Dapat di depan sana Sutsujin menjadi sebuah jawaban kah? Tapi dengan adanya para pasukan dari tim Geek Farm dengan mundur di engage mereka ingin menggerogoti seluruh best turret yang dimiliki dari tim RRQ. Oke, dan ternyata masih bisa defense walaupun kayaknya Geek Farm bakal coba untuk memaksa adanya satu wave lagi nih. Paksakah? Geek Farm paksakah? Tapi Skylar di sana depan terlalu berani membuka vision. Sabar gak sih? Kehilangan immortality dari seorang Paloski. Dan Skylar nampaknya penalti zone juga seorang Idong. Dia cari badannya. Mereka kehilangan Idong jadi dia nggak bisa melakukan defensif. Dan ini dia pasukan dari RRQ berhasil ditekuk di game yang kedua. The King Slayer bangkit dari kekalahan.